pelapor kita Tari ini tinggal serumah sama istri kedua suaminya gitu? Istilahnya tinggal bersama pelakor. Oke, dan Tarinya belum hamil, belum punya anak, ya. tapi istri keduanya sekarang dalam keadaan hamil. Si pelakornya itu lagi hamil, anak suaminya itu. Suaminya pasti lebih sayang sama yang muda nih, apalagi bisa hamil. Ya makanya Tari minta bantuan sama kita. Ini sekarang udah deket belum sih rumahnya Tari? Sesampainya di rumah pelapor, kita ngelihat pagar udah kebuka dan ada keributan di dalam. Kita masuk. Assalamualaikum. Mbak, Ini siapa nih? Ini siapa? Ini, sorry, ini Tari kan, pelapor kita kan? Iya mbak. Lu mau malu-maluin gue? Iya. Enggak Del. Terus ini siapa? Jelasin ke gue ini siapa? Tadi kan yang punya rumah ini berarti kan ya? Ini maksudnya kamu tuh apa pembantunya? Apa gimana? Kok marah-marah ke majikannya? Maksud lu apa yang ngomong gitu? Jaga ya ngomongnya. Lalu siapa terus? Ini siapa? Gue istrinya. Del kamu gak usah. Apa sih ini ya? Istrinya siapa? Ya gue istrinya Mas Dana lah, istri keduanya. Oh, yang ini yang diceritain. Lu cerita apa ke dia? Lu cerita macem-macem ya ke gue ya? Enggak Del. Hah? Aku gak Lu cerita tuh udah apa. penyakitan gak guna lagi. Ini galaknya bukan main si pelakor ini. Tari ini sebagai istri pertamanya, istri sahnya, justru dia yang tertindas. Oh, suami lo mau ya kok nikah sama cewek kasar kayak begini ya? Maksud lu apa? Hah? Ya jelas dia milik gue lah daripada dia cewek penyakitan mandul. Gak punya anak apa? Adel. Sakit lo ya? Aku sakit. Aku tahu aku nggak bisa ngasih anak buat Mas Lu Dana. yang sakit. Kamu nggak boleh kayak gitu. Sorry, kamu sakit apa sayang? Kamu sakit apa? Dia cewek Aku mandul nggak tuh. boleh kamu kayak gitu. Ya, kamu sakit apa? Bunda boleh tahu kamu sakit apa? Aku sakit kanker rahim, Bun. Astagfirullahaladzim. Kamu masih dalam perawatan atau gimana? Iya Bun, aku masih menjalani kemo. Oh, kanker Iya, rahim. dia kena kanker rahim, kena azab. Astagfirullahaladzim. Adel, aku juga nggak mau kayak gini, Adel. Gue mau bodo amat. Hati-hati lo. Gue gak peduli sama lo. Hati-hati azabnya berbalik ke lu lo. Apa? Lu mulut lo begitu ntar lo kena kanker mulut lo. Jelas Adel, kamu tuh lagi Udah, diam ya lo. Kamu lagi kamu nggak boleh. Apaan sih? Aku minta tolong, aku Iya, mohon, aku mohon. Ngapain kamu begitu? Nggak pantas kamu begitu Tari. Buruan uang gue mana? Kamu marah kenapa? Kamu oke, sekarang gini, kamu marah kenapa coba? Kenapa kamu emosi begini? Ya iyalah, dia gak ngasih uang ke gue 25 juta. Janjinya mana? Aku udah nggak ada lagi uang 25 juta. Alah, saya Lu minta duit 25 juta buat apa? Kan gue kan punya anak nih selama ini berbulan-bulan. Terus uangnya pakai apa? Ya minta ke suami lu dong. Ya gak mau lah. Tari ini maksudnya apa? 25 juta apa? Aku tuh ngasih duit semata-mata hanya untuk anaknya aja, Bun. Maksudnya kan anak dia, maksudnya Mas kenapa? Dana itu bahagia banget, Mas, ketika ada dia hamil. Tapi kan anaknya Mas Dana. Dan lu terima? Lu terima di poligami? Iya, aku terima karena Mas Dana bisa bahagia karena itu. Astagfirullahaladzim. Aneh sih, ini seorang istri yang menurut saya luar biasa ya. Dia tidak mampu memberikan keturunan kepada suaminya, jadi dia menjaga kandungan dari istri kedua suaminya. Ini luar biasa, hatinya besar banget. Dia menerima kamu baik-baik. Kamu bisa baik-baik gak sama ini istri pertama tetep loh. Tapi masalahnya gue bisa ngasih keturunan daripada dia Ya, mandul. tapi tolong kamu ngertiin aku juga dong. Aku tahu aku nggak mau sakit kayak gini. Aku nggak mau sakit. Udah, kayak gue gak gini. peduli ya. Sekarang mana uang gue? Ya udah. Ini mau diapain? Mau diapain? Ini mau Terserah gue dong. Dia udah janji kan ke gue, dia Iya, gak punya apa-apa. tapi lu tahu diri Adel, sedikit kamu mau dong. kemana? Jangan pergi. Adel. Udah apaan sih? Tiba-tiba dari dalam keluar suaminya, kayaknya baru selesai mandi nih. Ini yang bikin saya bingung. Si istri kedua ini, si pelakor ini tiba-tiba berubah drastis. Yang tadinya galak, dia jadi kayak memelas, sedih. Maksudnya Aku apa? capek, Mas. Aku mau pulang aja. Kok dia nangis? Loh, kenapa lo jadi nangis begitu? Kenapa? Dia nyakitin aku, masa aku disuruh Doble? kuburin kandungannya. Wah, maksud kamu apa tadi? Aku nggak pernah nyakitin. Maksud kamu apa? Aku tahu kamu gak suka sama nggak Adel. nyakitin Adel. Aku tahu kamu gak suka sama Adel, tapi nggak gitu. Oh, ini perempuan ular banget ya? Maksudnya apa? Bawa kayak gini, kamu mau jatuhin Adel? Perempuan ular. Nggak ada, Mas. Aku nggak ada niat mau jatuhin Adel ataupun kamu. Niat Aku nggak mana ada niat. sih? Tapi aku nggak pernah nyakitin Adel. Nggak pernah nyakitin apa ini sampai gini? Kita saksinya loh. Kita saksinya. Dia yang berbohong loh dari tadi. Aku, Mas.
Basri tahu apa? Ya, saya Itu urusan rumah tangga saya. Saya tahu dari tadi saya datang ke sini, Oh. saya lihat dia yang Terus marah-marah ngapain sama ikut istri kamu. campur? Ya ikut campur kalau dia minta tolong sama saya. Jadi ini suami yang gara-gara istrinya sakit, nggak bisa ngasih anak, terus nyari cewek lain. Gampang ya kayak beli di supermarket ya. Mas apa? Ya gue cuma ngomong emang gitu kan. Ya iya, dia nggak bisa ngasih anak. Nggak bisa ngasih kebahagiaan. Aku Orang juga tua nggak saya mau kayak mengharapkan cucu, Mas. Ya udah deh Mas, kalau gitu aku mau pulang aja. Ada. Udah, jangan nggak usah mikirin dia. Ya aku tahu Mas, aku tahu cuma istri kedua Mas, aku tahu. Aku pengerusak rumah tangga Mas. Gara-gara anak ini udah aku pukulin aja. Udah kamu nggak boleh kayak gini. Itu anak di sana nggak boleh. Tari, nggak usah. Kamu Ya lihat ntar bukan anak lo. Kamu lihat gak apa yang kamu perbuat? Sekarang gimana? Aku nggak mau. Ada yang pukul-pukul perutnya Mas. Aku nggak mau anaknya sakit. Ya terus kenapa kamu sakitin Adel? Si cewek pelakor ini sandiwara. Dia playing victim. Dia bermain seolah-olah dia yang tertindas. Ya udah Mas, dia tuh tukang bohong tau nggak? Udah mending aku aja yang ngalah, aku mau pergi aja. Udah. Ya biarin aja pergi dah. Udah, mendingan usir dia deh. Kalian pergi deh. Ada, tarik, udah ini selesai. Mas, udah deh. Ini urusan rumah tangga saya, udah nggak usah dicampur. Udah kamera nggak usah. Bukan anak kamu Nggak usah rewel dipublish, nggak usah dipublish. Ini urusan rumah tangga saya, biarin saya yang menyelesaikan. Udah, nggak usah. Nggak usah, pengen istri gue. Nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Mual. Gue lihat lo juga mual. Mas apa? Ya gue lihat bini lo mual. Ya mual gimana? Ya mual gue lihat bini lo kelakuannya. Tinggal Mas sekarang pergi udah. Terima kasih ya tadi. Tapi pas kita baru keluar rumah, kita mau menuju ke mobil, ada seorang cowok berjubah hitam tuh kayak dari tadi ngintip. Cuman nggak tahu emang ngintip apa emang dia lewat. Cuman papasan sama kita karena pas kita keluar dia kabur. Ada orang nguping. Kenapa ya? Wah kenapa? Nggak tahu. Udah kita tunggu di mobil dulu deh. Terus gimana? Tarinya gimana dong? Udah. Kita ini masuk teritorial rumah tangga mereka. Iya, tapi masalahnya Dan telepon Tari, telepon Tari. kalau Kita- ada apa-apa sama dia gimana? Ya, Lo kelakuan suaminya gitu. Sekarang kita ke dalam, kita bisa dituntut loh. Karena itu kan hak suaminya, di rumah suaminya. Udah kita nunggu suaminya pergi dulu deh. Kita tunggu dari mobil. Dan gak lama kita lihat suaminya keluar, tapi gak lama suaminya keluar, itu si istri kedua ini, si pelakor ini keluar juga. Satu orang dong ada ikutin suaminya pergi dong. Satu orang ikutin suaminya pergi. Nah itu si Adel tuh. Si istri keduanya keluar. Loh. Dia kayak janjian sama orang. Kok dia naik motor? Ikutin juga dong satu orang ikutin juga dong, ikutin itu motor itu. Nggak lama, kita dengar suara teriakan. Kita lari, tapi pas kita lari kita tabrakan sama seorang laki-laki berbaju biru. Tapi laki-laki yang tadi pakai baju biru itu juga memegang jaket, apa jangan-jangan yang tadi pakai jubah hitam lagi dicopot jaket. Cepetan dong ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita bener-bener kaget. Kita tuh ngeliat Tari bener-bener keluar darah dari mulutnya. Dan itu darahnya banyak banget. Ya Allah. Minum. Kamu nggak apa-apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu nggak apa-apa kan? Tadi suaminya udah diikutin kan? Iya, Tetap udah diikutin kan? Terus tadi siapa tadi istri keduanya udah diikutin juga? Udah kita ke dokter deh. Udah kita harus ke dokter. Nggak bun. Kenapa? Aku mau selesaiin semua ini bunda. Tapi kita harus ke dokter nih, muntah darah begini. Enggak mas, ini aku udah biasa kayak gini mas. Astagfirullahaladzim, aku udah biasa kayak gini. Suami kamu tahu nggak soal ini? Suami kamu tahu kamu sakit separah ini? Tahu mas. Wah, keterlaluan banget itu. Yaudah. Mending istri keduanya cakep. Cakapan dia sabar ya. kemana-mana. Kamu sabar kak, kamu mau minum sayang. Mbak, ayo kita selesaiin semuanya aja mbak. Kita mau kemana? Sekarang kita mau kemana? Awas kamu lepas nggak? Tapi aneh sih tadi. Ayo Ya, kita selesaiin semuanya mbak. suami dia pergi, terus nggak lama si Adel istri keduanya juga ikut pergi. Yuk.
Kita dapat kabar dari kru yang dari tadi ngikutin suaminya, ternyata suaminya bukan ke kantor, tapi berhenti di tempat pijet. Loh, bukan ke kantor tapi malah mijet. Suami lu ke tempat pijat refleksi, bukan ke kantor jam segini. Iya kan harusnya jam segini orang ke kantor ya. Iya. Tempat pijat refleksi. Yaudah kita ke arah sana deh, ke arah sana deh. Akhirnya video call nih, yang tadi ngikutin si Adel. Halo, Gra. Tunggu tuh. Ini cowok yang tadi tabrakan sama kita tadi. Aku nggak terlalu merhatiin. Iya, cowok yang tadi, ini bajunya ini bener nggak? Cowok yang tadi tabrakan sama kita di depan rumah. Mas, berarti ini dia? Tuh. Dia ngasih cincin. Lah, ini kan cincin kamu yang kamu kasih tadi ke Adel kan? Kok bisa kayak gini sih, Bun? Kenapa kayak gini? Adel jahat apa gimana sih, Mas? Oh, berarti ada hubungan. Kasian Mas Dana. Iya, ada hubungan. Aku harus kasih tahu Mas Dana. Kamu masih mau kasih tahu suami Aku harus kasih tahu Mas Dana. Berarti Adel ini punya hubungan sama cowok lain. Iya kan? Ya entah Mas Dana selingkuhannya atau cowoknya selingkuhannya. Tapi kita belum tahu, siapa tahu ini kakaknya atau saudaranya. Kamu tahu Tapi nggak? tapi gitu. sekarang dia ngasih duit, cincin yang dari kamu. Tadi kan dia bilang butuh 25 juta, bilangnya alasannya buat apa? Alasannya apa butuh 25 juta tadi di rumah? Cuman buat dia aja, buat dia makan, buat dia Tapi hidup. nyatanya uangnya dikasih ke cowok ini. Kru kita juga laporan, ternyata suaminya si Tari ini sempat ketemuan sama cewek dan masuk ke tempat situ. Di refleksi ini, tempat refleksi ini. Ini mobil tuh mobil suami kamu nih kan depan kan? Iya, Mas. Tanya dong tim yang tadi udah duluan nyampe, ngelihat apa? Tadi bos, Kenapa man? Kenapa tadi lo udah nyampe dari tadi? gue tadi nyampe duluan. Nyampe duluan dari tadi. Lo dapet gambar apa? Dia apa sium-siuman sama cewek tadi? Ah, sun-sunan, Iya, cipika-cipiki gitu. Sama cewek. sama cewek. Coba bisa lihat gak kamera? Siapa lagi? Itu siapa lagi, Mas? Terus mereka di dalam gitu? Ya di dalam bos, Hah? Di dalam ini? Sama cewek ini? sama cewek itu tuh. Ayo kita lihat, Mas. Ayo kita lihat. Ini bener-bener nih, udah kamu, Adel, istri istri Yo. keduanya sekarang ada perempuanan lagi. Cowok nggak bener dari awal sebel, maaf ya. Kita tanya langsung sama orang yang ada di depan tempat parkirnya. Kenapa? Mana? Mau ke sini, ini tempat refleksi kan? Rame-rame dia. Apa? Rame-rame. Iya. Maaf ya. Kita mau ke dalam, tapi mau tanya dulu mas, boleh ya? Boleh. Tadi cowok yang naik mobil putih itu, masuk ke dalam sih sama cewek. Itu siapa ya? Maksudnya sering ke sini apa? Emang dia langganan sini pak? Oh, langganan sini? Langganan sini. Yang, Bahkan dia sering kesini. oh sering ke sini? Sering dia. Yang naik mobil putih itu? Iya, Oh. Sering itu mas. sering. Itu kan lihat, Bu. Iya, duda. Apa? Duda. Duda. Duda keren. Banyak yang suka. Duda keren, banyak yang suka. Iya. Nah, lu taunya banyak yang suka? Kan bos saya pacaran sama dia. Apa? Bos saya pacaran sama dia. Oh, yang tadi masuk bareng-bareng tuh bosnya, Iya, yang punya namanya Baby. yang punya refleksi ini. Iya. Oh, pacaran sama cowok Janda tadi. anak satu dia. Apa? Janda anak satu. Janda anak satu. Oh, Bu Feby itu janda anak satu. Iya. Dia kan dia seneng banget sama anak kecil. Dia seneng banget sama anak kecil siapa? Itu anak-anaknya Bu Feby. Oh, cowok yang tadi masuk itu Iya. sama anaknya Bu Feby dekat, udah Iya, dekat. emang dekat. Tapi saya bisa refleksi di dalam ya? Bisa. Tapi bawa kata buat apa ya? Oh enggak, saya buat liputan infotainment, saya kan Oh, bentar artis, aja, jadi Mas. buat Bentar ya. buat ini saya minta izin sama dalam orang dalam ya. Ya. Tapi kamu tenang ya, tenang, jangan bikin keributan. Mas, Tarik. ini siapa? Kamu ngapain di sini, Mas? Ya aku cuman duduk-duduk aja ngobrol doang. Duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Udah pakai celana sama wanita pendek, ini. dipijetin sama yang punya tempat Ya pijat. emangnya kenapa kalau pakai Yang celana lain pendek? pada keluar. Kalian cuma berdua di sini ngapain? Ya kebetulan aja mereka lagi di luar. Tapi pegawai-pegawai tempat pijat itu semuanya kok ngumpul di luar. Ternyata mereka tuh disuruh keluar. Jadi di dalam itu biar ada kesempatan mereka berdua kayaknya. Sekarang kamu jelasin dong. Kasihan dia, kamu Jelasin apa lagi? orang sih, di Kak? depan orang nggak ngapa-ngapain orang di juga. depan pada ngomong kamu katanya ada hubungan sama yang Pacaran punya. sama yang punya Ibu Feby yang punya tempat ini. Itu mereka aja yang suka gosip. Sebentar ya sayang. Ini siapa sih? Ini adik aku tuh emang terlalu posesifnya. Ini Dana bener-bener keterlaluan deh. Kurang apa? Sudah ada Tari, sudah ada Adel, udah punya 2 istri, masih punya pacar lagi di luar. Bukannya kamu udah cerai sama istri kamu yang mandul gitu ya? Iya, aku udah Mas,
Ini adekku. Kamu- Sebentar, biar aku yang ini. Kamu tega banget mas ngomong kayak gitu mas. Kan kenyataannya begitu. Mas, Dia selesain di rumah aja. ya tapi nggak kayak gini lah. Ya, tapi di rumah juga Kamu punya bisa. perasaan ke sini cowok nih? Mbak, Mas, kamu udah deh, bisa nggak usah kayak ikut campur gini. urusan rumah tangga saya, Mbak. Kamu mau berapa perempuan lagi yang kamu bohongin? Hah? Nggak Kamu ada. kurang. Perempuan Kamu apa kurang. sih? Udah tiga Udah ada perempuan. aku, udah ada Adel. Di rumah udah Adel udah ngandung anak kamu. Enggak, aku nggak ada apa-apa sama dia. Tapi kamu nggak kayak gini mas, tolong ngertiin perasaan aku. Udah mas. Kamu anterin aku meeting, selama aku meeting, kamu balik lagi ke sini jaga tempat ini. Iya, aku ganti cara dulu ya. Mas, ini apa-apaan ya? Mending pada keluar deh. Ini tuh tempat usaha saya. Ya udah, oke deh. Ya udah, maaf mbak, udah kita mau gimana juga, udah dia nggak percaya. aku nggak pergi nggak? Ya, tapi dia masalahnya dia nggak percaya. Apa yang kamu lagi? Jangan dorong-dorong, nggak usah dorong-dorong. Gak tahu diri banget sih ini perempuan. Kalau pergi cepetan. Kita ikutin sampai akhirnya mobilnya si Dana ini berhenti dan cewek tadi turun. Tapi ditinggal, nggak tahu mungkin emang bener dia mau meeting. Ceweknya diturunin. Tuh mungkin temen Stop, doang stop. kali, cuma nganterin atau ngedrop doang. Udah, lupain cewek itu, kita ikutin lagi. Tapi ini kak arah menuju kantornya mas. Arah menuju kantornya suami kamu. Iya. Ya udah kita ikutin aja deh. Terus sekarang suami kamu ini punya istri 2, orang kantornya tahu. Suamiku itu baru masuk 2 bulan mas di kantor yang ini. Kamu Jadi kantor mungkin- baru pindah kantor. Iya. Kita ikutin karena mobil Dana berhenti di kantor. Karena kata Tari ini kantornya. Dan kita baru tahu kalau Dana ini baru masuk ke kantor itu selama 2 bulan terakhir. Jadi dia pegawai baru. Nggak lama kita lihat ada sebuah motor datang dan itu adalah itu tuh tadi. Cowok yang tadi nabrak kita di depan rumah dan cowok yang tadi kita lihat di video call ketemuan sama ya Adel itu, istri keduanya si Dana. Loh, cowok ini ngapain datang ke kantor itu? Apakah dia kerja di situ juga atau ngapain? Ini aneh nih. Ini berhubungan, tapi kita belum tahu ini ada hubungan apa. Kayaknya Mas Dana ini dijebak sama cowok ini mas. Aku harus ke sana nih mas. Yaudah, Yuk, sama yuk, harus yuk, ke sana. yuk. Hati-hati, Tari, hati-hati. Ya kabar ini. Mas, kamu ada hubungan apa sama dia? Tadi kamu ngapain sih kesini Ini lagi? siapa? Bawa kamera lagi. Mas dia tuh penipu. Kamu ngomong apa sih? Dia penipu mas, kamu udah dibohongin sama dia. Enggak, Dia maksud kamu kenal apa? Adel mas. Dia kenal Adel juga enggak. Dia kenal sama Adel mas. Tolong Mas, dari percaya sama mana? aku. Tapi emang iya, Mas. Ini siapa ini? Sorry bro. Ini istri gua bro. Bisa-bisanya Kamu tuh penipu. Dana ini maksudnya apa ini? Dia datang-datang marah-marah. Gua nggak tahu apa. Ini ada kamera apaan maksudnya nih? Ah. Aduh. Mas dia tuh ditipu. Iya, dia ditipu. Mas, kamu tuh harus Maksud tahu. kamu apa sih? Mas. Kamu nggak usah datang ke sini. Lo mau kemana? Aku tuh kasih tahu kamu, Nggak Mas. usah ke sini. Lo belum jelasin ke kita. Tunggu. Mas. Tunggu dulu. Lo belum. Teman kantor saya Mas. udah, Tolong, ya, Mas. aku diapain Ini itu dia nggak akan kantor saya, percaya. Mas. Gitu, tolong jangan- Ya, itu jangan siapa? jatuhin nama saya. Dia senior saya. Dan ternyata kita baru tahu cowok itu adalah teman kantornya. Itu adalah senior, bukan senior sih, mereka mungkin selevel. Cuman ya cowok itu udah lama di kantor itu, sementara si Dana baru masuk 2 bulan di kantor itu. Jadi dia nggak enak. Dia nggak tahu apa-apa, kenal Adel juga enggak. Enggak, tapi gini, tadi masalahnya cowok ini sebelumnya ketemu sama istri kedua lo. Bener, dan dia Adel. ngasih semua itu loh, cincin yang Dari kamu kasih mana? tadi. Mas, kamu percaya sama aku dong. Enggak, aku nggak percaya. Ada buktinya, ada buktinya. Kamera yang tadi, yang pas. Apa? Datanya udah ditransfer Tuh, ke apa? Kalian juga buktiin. udah di editing, udah ditransfer ke editing. Nah ini sekarang nih, memori card yang ini apa? Card baru ini. Yang tadi udah di format, Udah dikirim ke edit. yang di editing kirim sini deh. Udah lah, nggak ada waktu nunggu-nunggu. Ngapain nunggu-nunggu? Oke, Enggak, tadi ada bukti, kita bisa ngasih bukti Ya, bukti video. apa? Mana? Bukti video Mana? ada, tapi lagi udah dikirim ke editing nanti. Dikirim kapan? Iya nanti gue suruh orang kirim balik sini. Tari, kamu tuh harusnya pintar dikit dong. Kalau kamu nggak suka sama Adel, nggak usah bawa-bawa temen aku. Hubungannya apa? Ya hubungannya ada lah, Mas. Kamu tuh kalau mau bohong tuh pintar dikit. Kamu tuh Mas, kok kata istri lo tuh? Kamu Nggak berubah punya kayak otak gini sih, Mas. enggak, aku nggak bisa terima, Kak. Kamu tuh ngomel sama Adel, tapi bawa-bawa temen aku. Udah deh sekarang Karena aku ngeliat sendiri. Udah, Kita sini, ngeliat, sini, aku sini ngeliat kantor, sendiri. sini kantor baru aku. Kamu jangan ini, Mas. Udah deh, nggak usah udah diikut-ikutin. buta ya matanya ya, Nggak usah udah buta diikut-ikutin. hatinya ya. Udah.
ketipu lo, kena batuin lo nanti akan. Iya. Oke, terserah. Kita cuma mau ngasih tahu kalau lo lagi dibohongin sama teman kantor lo dan juga sama Adel istri lo. Mas jangan sembarangan ya. Ada itu istri saya mas. Udah. Enggak. Aku sayang sama kamu. Aduh, takut kamu dia papain. Awal Enggak. Aku nggak bisa terima. Biarin aja, Sudah, aku Mas. baru. Enggak. Udah mas sudah. Udah biarin aja, dia nggak mau dengar, percuma. Kita ikutin lagi, ternyata Dana kembali lagi ke tempat pijat refleksi tadi. Dan kita baru ingat nih, pesan tadi kan si cewek tadi, si pacarnya tadi itu, pemilik pijat itu, dia bilang, kamu jagain tempat pijat ini selama dia meeting ya. Ya udah, saya langsung berpikir kita akan menjebak Dana di sini. Kita suruh kameramen masuk dan kita suruh Ica penggoda pura-pura menjadi tamu yang akan dipijat. Mau diapain Mas suami aku? Gue lagi mikir, kita harus jebak suami lo dengan penggodaan di sini. Nanti Oke. kalau tergoda beneran gimana Mas? Iya, kita kasih pelajaran suami kamu dan kita harus bisa tahu nih suami kamu emang genit dari sononya apa gimana. Penjebakan pun dimulai. Ini sih Mas, Iya mbak. di sini ada buat terapi nggak sih Mas? Iya bisa kok mbak. Langsung dia ngeliat cewek cakep, lihat suami lo tuh. Cewek cakep, seksi. Mbak mau terapi? Iya, mau terapi Mas. Ini saya punya Mas. Iya, kebetulan ini memang saya yang punya. Oh gitu, saya mau terapi dong Mas. Tapi ini buat tempat cewek apa cowok ya? Oh kok di sini cewek cowok bisa mbak? Oh bisa cewek cowok. Iya. Oh gitu. Mas boleh nggak cariin terapis buat aku? Bisa. Ya kebetulan saya pernah belajar di Hong Kong, jadi saya dikit-dikit bisa. Dari mana Mas? Dia nggak pernah. Ya dia lagi bokis. Mas ini di sini. Nggak apa-apa, kan namanya pelanggan. Ya udah. Dia nggak bisa. Dia nggak pernah Bun. Dia nggak pernah. Aku tahu. Iya, oke, kita lanjut, Orang kita dia kantoran lihat lagi. biasa. Aku bukain ya sebetulnya. Ya udah. Maaf ya Mas. Iya. Kok romantis banget sih Mas buka-buka sepatu buat aku? Kan spesial buat kamu. Kamu mau nggak aku puasin? Masih dalam hal apa tuh? Emangnya benar kamu mau aku enakin? Iya benar. Emang mau dienakin apa tuh? Pijitnya. Oke, nggak apa-apa. Mas, ini seriusan Masnya bisa? Bisa kok. Kalau misalnya nggak enak, ya udah, nggak usah bayaran. Kok nggak usah bayar sih? Iya. Ya kebetulan kan memang di sini lagi ada promo ulang tahun. Kok anniversary sih? Iya, anniversary pertama kali aku ketemu sama kamu. Gombal banget. Sakit banget Bun. Lihatnya kayak gini. Pak, kok Bapak yang mijitin sih? Biar saya aja. Udah nggak apa-apa. Ini saya kebetulan haus. Beli minum ya? Oh, ya. Jauh. Disuruh yang jauh. Emang mau kemana? Mau ngapain? Kok kaki aku lama banget sih Mas di basuhnya? Iya, kamu kan cewek cantik nih. Pasti kan banyak cowok-cowok tuh yang istilahnya gatal sama kamu. Yang bisa nyakitin kamu takutnya kan. Nah, aku pengen bersihin itu. Jadi 99% itu cowok itu kayak kuman. Makanya aku pengen bersihin kamu dari kuman-kuman itu. Lah, berarti Masnya juga kuman dong? Nah, aku yang 1%. Ya ampun, Bun, aku gak bisa kayak kamu tahu kelakuan suami kamu kayak begini bener-bener keterlaluan. Dia udah ada 2 perempuan. Kok cuma dilus-lus doang sih? Kenapa nggak dipijit? Oh iya, ini treatment dari Cina. Biar supaya pori-pori dan zat-zat jahat yang ada di tubuh kamu itu membuat aliran darah lancar sehingga membuat partikel-partikel yang jahat ada di diri kamu tuh jadi hilang. Ya, sehingga kesempurnaan cinta yang hakiki akan muncul dari diri kita. Kok bahasanya begini banget sih? Ngapain sih Mas harus buka baju banget? Mira, buka. Serem banget sih Mas gambar bajunya. Aduh. Iya, kan macan. Har. Har. Masih pegang-pegang deh.
Masnya dari tadi gombal mulu deh. Aku males tahu sama cowok-cowok tuh suka banget gombalin aku. Terus suka ya gimana ya kayak nggak ngehargain perasaan wanita kayak gitu. Nah, aku tuh nggak suka tuh sama cowok kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ya kayak cowok itu dia suami tapi poligami istrinya sampai 4. Aku tuh paling nggak suka tuh kayak gitu. Dia aja poligami, nggak bilang-bilang sama aku. Tahu-tahu pulang udah bawa Adel ke rumah. Dan kamu masih mau terima Adel lagi? Ya, karena Adel mengandung anaknya Mas Dana, Bun. Ganti ya, ganti. Oh, oke. Ini ngapain? Ini supaya melancarkan peredaran darah kamu. Ini teknik dari Himalaya. Persis di puncak Himalayanya. Gunung kali Himalaya. Ternyata dia kayak gini ya, Bun. Cita-cita kamu apa? Aku pengen sih jadi pramugari. Kalau Mas cita-citanya apa? Cita-cita aku pengen nikah sama kamu. Masnya bisa aja deh. Kamu tahu nggak? Selain cita-cita aku ingin menikahi kamu. Apa tuh? Aku tuh pengen cari istri yang bisa memberikan aku anak, bisa ngurus anak-anak, pengen bisa membimbing anak-anak ke jalan yang benar. Tapi emang mau nikahnya sama siapa? Iya, sama siapa lagi kan udah ada di depan mata. Coba tanyain dia kalau misalnya nggak punya anak. Nah, oke. Itu kan cita-cita Mas ya, pengen punya istri yang ngasih anak lucu-lucu. Tapi kalau ternyata misalnya kita nikah, terus ternyata sakit, terus aku nggak bisa ngasih anak, kamu gimana? Bakal nyerahin aku apa enggak? Tapi kalau misalnya kamu nikahin aku sakit, aku nggak punya anak, nanti kamu cerain aku nggak, Mas? Oh, enggak lah. Kan kalau mencintai cewek itu mesti seutuhnya. Jadi kita harus menerima apa adanya. Oh gitu. Kan kita juga bisa adopsi anak nanti. Tapi kalau ternyata nanti tetap kamu nggak bisa dapet anak dari aku, kamu bakal nikah lagi nggak sama perempuan lain? Tapi Mas, kalau misalnya aku emang tetap nggak bisa punya anak dari kamu, Mas bakal kawin lagi nggak sih? Oh, enggak. Demi Tuhan, aku nggak akan kayak gitu. Dana ini sampai bawa-bawa nama Tuhan. Dia sumpah. Padahal dia apa ya? Yang dia ceritain itu adalah ya dia kayak berkaca sama dirinya sendiri. Emangnya Mas nggak punya pacar? Sumpah, aku itu belum punya pacar. Dan aku pengen ngejar karir dulu. Supaya nanti sukses, baru ngelamar kamu. Itu nyala-nyala di dalam tas kamu itu apa ya? Oh, itu power bank. Oh, power bank. Aku mau nyanyi nih. Serius? Udah ganteng, jago nyanyi deh. Makasih sayang. Ya udah nyanyi. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Gak lama tiba-tiba kita lihat, waduh, ini yang bikin kita kaget dan bikin kita jadi pertanyaan baru lagi nih. Cewek yang pemilik pijet ini, pacarnya si Dana, tiba-tiba datang dari meeting nih, baru pulang dari meeting, tapi diantar sama motor dan yang nganter itu adalah teman kantornya Dana yang tadi itu, yang namanya Rian, yang tadi juga sempat ketemuan sama Adel. Loh, ini makin gak jelas apakah mereka komplotan? Ini harus gimana, Bun? Ini semuanya gimana? Mereka udah nipu Mas Danang, Bun. Tuh. Tapi ini nggak sekongkol menurut gue gini, ini cewek ini beda frekuensi nih. Karena cewek ini dari tadi celingak-celinguk ke dalam takut kayak ketahuan, ya nggak? Dia kayak nengok-nengok takut Dana tahu. Tuh lihat, tuh. Si cowok itu disuruh pergi sama si cewek ini kan? Udah nih pastiin mereka juga ada hubungan kan, Bun? Iya pasti ada hubungan kayak begitu takut Pasti ketahuan. nih. Terus aku harus gimana, Mas? Heh, apa-apaan ini? Gua nyuruh lo buat ngejagain ini ya, bukannya buat mijit-mijit kayak gini. Oke, biarin, biar rasa. Suami lo ke gap nih, ya. Tapi kasih pelapor kita nanti. Gak. Oke. Ca, tenang aja, Ca. Lo tenang aja, lo jaga jarak, emang jaga jarak. Ini cewek siapa lagi? Lu siapa? Ini Gue cuma pelanggan biasa aja dong, Mbak.
Ayo kita keluar, Mas. Ya yuk kita kasih, aku kasih sama Ica loh kalau kayak gini berantem. Oke, yuk kita keluarin. Iya. Jadi tadi ya emang kebetulan nggak ada yang mijitin gitu, nggak ada terapis, jadi ya terpaksa aku. Ngapain ini? Mas. Megang-megang. Ini apa lagi? Brengsek lo ya. Kamu tega, ternyata kamu selama ini kayak gini, di luar. Oke, Kamu gimana sekarang gini gue tanya. Lu tadi barusan datang ke sini dianterin siapa cowok? Enggak. Gue kasih waktu 5 menit lo buat pergi dari sini ya. Loh. Lo nggak mau tahu. Jelasin dong, lo kok pergi? Tadi itu dia datang diantar sama teman kantor lo tuh tadi, siapa namanya tadi yang tadi di kantor? Yang tadi di kantor? Rian. Iya itu. Enggak, gue Iya, nggak Mas. percaya. Ya ampun Mas, lo nggak aku percaya. ngeliat sendiri, Mas. Enggak, gue nggak. Lu masih nggak percaya dari tadi kita udah ngikut. Aduh bener-bener, aduh rasanya nih. Gak cuma ini aja, Mas. Tadi teman kantor kamu tuh ketemu sama Adel. Iya. Iya istri kamu itu yang kedua. Hah? Jangan asal bicara ya. Jangan kayak begitu ya, enak aja loh. Nggak bisa jaga mulut. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi untuk ngebuktiin ya, Mas. Tapi awas ya, kalau sampai salah, lu fitnah, lu tahu akibatnya. Lu juga, Mas. Oke, kalau sampai salah gue akan minta maaf. Lu mau nyuruh gue apa aja gue lakuin. Iya. Tapi kalau sampai gue yang benar gimana? Lu yang harus Lu minta maaf sama istri kita, lo ya? sama istri lo, betul. Iya, oke. Lu ikut kita, lu pakai baju lu ikut. Oke, dan asal lo tahu, dia ini adalah penggoda kita. Dan ini lo lihat di sini, nih, ini kamera di tadi yang lo tanya-tanya klip. Lu jadi gini. Ternyata kamu menjebak aku ya. Emang kamu genit, Mas. Ternyata kamu di luar kayak gini. Aku baru tahu loh. Oke, ini nggak penting ya. Sebenarnya lo ikut kita lo. Asal pakai baju lo. Kita bawa ke rumah yang tadi kru sempat ngikutin istri keduanya Dana nemuin Rian. Artinya itu berarti rumahnya Rian, teman kantornya Dana. Kita ajak dia ke sana. Ini maksudnya kamu bawa ke sini tuh apa? Ini rumah teman kantor kamu, Mas. Teman aku, Rian maksudnya. Iya. Udah mendingan kamu lihat dulu. Kita lihat sekarang. Kan selama ini kamu nggak pernah percaya sama aku. Iya, tapi awas ya kalau misalnya ini akal-akalan kamu doang. Sesampainya di rumah itu, sepi emang. Tapi nggak lama tiba-tiba. Loh, itu kan si Feby. Nah, tadi tuh. Yang punya tempat pijat tadi kan, yang pacar lo itu kan. Kamu lihat kan, Mas? Iya, cuman ini maksudnya apa? Nah, tadi waktu apa lo bilang apa? Ngejebak pasti. Siapa yang ngejebak? Ngejebak kita, nggak bisa. Tadi waktu dia ngegerebek lo lagi sama penggoda kita, sorry tadi ya kita ngegodain kamu. Si Feby itu diantar sama teman kantor lo. Loh, kok Rian? Jelas kan? Sekarang kamu lihat kan, Mas? Percaya kan sama aku? Ya iya, tapi kan nggak ada hubungannya sama Adel. Nggak ada gimana, Mas? Ya biarin aja mereka pacaran gitu, nggak ada hubungannya kok sama Adel sama kita. Mas, Adel tuh sekongkol sama Rian, Mas. Adel tuh sekongkol sama teman kamu. Ya terus mana buktinya? Oke. Yang tadi video tadi yang dikirim dari editor Udah. udah dibalikin ke kita. Oh, dia dikirim ke handphone. Iya, Mas. Pasti nggak percaya Nih, sama sekarang kamu liatin ya. Kamu liatin dari tadi kamu bilang nggak ada hubungannya. Nih, lihat. Nih, lihat tuh. Dia ketemu sama siapa? Adel. Apa yang dipikiran lo? Ya mungkin ini saudaranya atau siapa Tapi kalau sepupunya. saudaranya kenapa dia nggak Dia ngomong? masih denial juga ya. Ya mungkin aja gitu kan. Nggak lama datang lagi. Nah, inilah yang bikin Dana ini shock. Nah, lo lihat tuh. Tuh. Itu istri lo bukan? Istri kedua lo bukan? Ada Lihat hubungannya tuh, nggak? lihat Ada istri kedua lo hubungannya bukan? Oke, tetap ya tim kita di situ ya, di dekat rumah biar kita bisa dengar suaranya ya. Lah, kok gitu sih? Artinya cowok ini pacaran sama istri kedua lo, pacaran juga sama pacar lo. Pacaran sama Feby itu pemilik tempat pijat, pacaran juga sama istri kedua lo, yang lo banggain tuh. Sekarang kamu rasain kan? Dan sekarang dia ketakutan tuh karena Adel maksa masuk ke dalam. Enggak. Iya, apaan sih, Mas? Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Kelihatan banget ya, Adel maksa buat masuk tapi nggak diizinin sama Rian karena di dalam itu ada selingkuhan yang lain. Jadi kita ini bener-bener kayak cinta segitiga, segi 4, segi 5 nih kayaknya nih. Nah tuh Feby keluar tuh, Feby keluar. Gua ribut. Nggak Nah, keluar. sekarang lo percaya apa nggak? Keluar, Nah, sekarang lo percaya sama istri lo apa nggak? Ya udah biarin gua keluar. Iya, oke, ayo. Percaya. Asal tahu ya. Sayang. Apaan sih? Apa sih? Aku tuh ya istrinya Mas Rian yang doa amat gua peduli. Nih anaknya dikandung itu dari udah apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa tadi kamu ngomong gitu? Enggak. Tadi denger nggak? Tadi kita denger loh. Tadi kita Anak semua yang dengar. dikandung anaknya siapa? Kamu keterlaluan Kamu jelasin ya, Del. sekarang sama aku apa maksudnya? Enggak, Mas ini anak kamu ini. Gak usah Dan bohong palsu lo. lagi. Kamu keterlaluan, Del. Kamu keterlaluan. Enggak, Mas ini anak kamu bener ini. Kamu udah banyak bohong ternyata. Selama ini kamu cuman ngincer harta kita. Dan kamu bilang tadi itu suami kamu. Tadi aku denger sendiri ya. Lo dengar apa tadi? Denger sendiri tadi kalau itu bukan anak aku.
Kamu pacaran sama aku tapi pacaran sama dia juga. Nah, apa kabarnya Oke, lu? Gua minta maaf, gua minta maaf. Oke. Semua udah jelas kan? Semuanya udah jelas. Jelas, ini sekarang Iya, siapa? iya. Iya, dia istri gua. Enggak mas, enggak. Bukan. Ini anak kandung mas. Tapi dia hamil? Dia hamil? Enggak mas, ini anak Dia hamil betul? Iya, dia hamil. Anak siapa? Anak saya, Mas. Kamu udah nikah sama dia? Ini istri saya. Kamu ngakunya itu anak. Enggak mas, ini anak kandung keterlaluan. Enggaknya apa sih? Enggak, selama ini aku baik dia sama kamu, Del. Kamu udah hancurin keluarga aku ya. Enggak mas, dia bohong. Ini anak kandung kamu. Bohong apa? Tadi aku denger sendiri. Perempuan, gimana perasaan kamu? Kamu bisa ngelakuin kayak gini? Iya, oke. Ini bukan anak kandungnya Mas Dana. Sebenarnya ini anaknya Mas Rian. Dan ternyata Adel itu tidak mengandung anaknya Dana, malah mengandung anaknya Rian. Loh kok bisa? Apa yang ada di pikiran kamu, Del? Apa yang ada di pikiran kamu? Apa yang ada di pikiran aku? Uang, tahu kan? Kamu disuruh siapa? Aku disuruh sama suami aku, Mas Rian. Iya. Oke, jelasin. Ya gue yang nyuruh. Semenjak lu masuk ke kantor gua, karena gua tahu lu orang kaya, jadi gua suruh dia buat deketin lu, buat morotin lu. Lu Itu tujuannya. nggak punya perasaan ya? Hah? Ya karena gua Nggak butuh punya uang, hati gua lu butuh ya? uang. Gua buat Tapi gak kehidupan kayak gini kedepannya. caranya. Sekarang jelasin deh bro. Lu kenal sama dia di mana? Bisa-bisanya lu Nah, pacaran. iya, nih gue pengen tahu nih. Ini gue penasaran juga. Kok bisa lo saling kenal nih di mana nih? Ya waktu itu dia jemput lu di kantor, kan lu lagi meeting. Gua kenalan sama dia. Makanya gua deket sama dia. Terus lu mau rotin gue doang gitu karena gue kaya? Iya, oke. Gua ngaku gua salah, makanya gua minta maaf sekarang. Brengsek tau gak? Oke, sekarang gue tanya. Lu juga sama, lu pacaran sama dia juga kan? Bedanya lo sama dia apa? Jadi, Feby ini, yang pemilik panti pijat itu juga kaget. Dia nggak tahu kalau pacarnya atau selingkuhannya si Rian ini juga pacaran sama Adel, istri keduanya Dana. Mas Rian, maaf banget. Aku emang disuruh kamu kan buat morotin Mas Dana. Tapi aku bener-bener cinta banget sama dia, udah terlanjur cinta. Dan yang benar-benar di luar dugaan, ternyata Adel jatuh cinta dengan Dana. Gak bisa, Del. Wah, ini bener-bener... Aku udah gak bisa juga terima kamu. Setelah tahu kayak gini, anak siapa yang ada di kandungan kamu? Ya, tapi aku disuruh sama Mas Rian. Tapi aku udah terlanjur cinta sama Mas Dana. Terus kamu masih mau mencintai orang kayak gini? Mas Dana, aku mohon Mas. Enggak, aku betul cinta. Kamu nggak bisa kayak gitu dong. Perjanjian dari awal kan kamu cuma morotin dia. Udah itu doang kan? Tapi aku udah terlanjur cinta sama Mas Dana. Enggak, Del. Mas, aku mohon Mas. Enggak, Del. Udah cukup Mas, semuanya. aku bener-bener cinta sama Mas Dana. Enggak, karena kamu hubungan keluarga aku berantakan. Adel udah gak usah mohon-mohon sama suami aku. Enggak. Aku udah terlanjur cinta Mas sama Mas Dana. Enggak, Mas. Tapi aku suami kamu. Enggak, aku gak mau. Mas, aku mohon. Enggak, Mas. Aku janji aku bakal berubah. Kamu pergi. Kamu mending sama suami kamu. Enggak, aku gak mau. Mas, denger ya. Aku bener-bener cinta sama Mas Dana. Ini kalau pernikahan jadi dimain-mainin nih, jadi permainan nih. Enggak. Mas, aku mohon, Mas. Udah, sayang. Kamu percaya sama aku sekarang. Mengerti jika hati terketuk. Sekarang kamu percaya sama aku kan, Mas? Semua yang aku ngomongin, kamu percaya kan? Iya. Kamu. Aku minta maaf. Aku udah kecewain kamu. Iya udah, aku udah maafin kamu. Kamu maafin kayak begini, hah? Aku sayang sama dia. Sayang, tapi dia dari awal dari kita ketemu sama dia tidak pernah menghargai kamu sedikit pun, hah? Mempermainkan kamu. Saya sekarang. Tapi aku sayang sama Mas dan aku ikhlas. Istri lu udah dibentak-bentak, lu udah dilecehkan, harga diri lu diinjek-injek. Dan kamu tahu kan dia lagi sakit. Tadi kita ketemu dia udah lagi ada darah di depan. Kamu sebagai suaminya harusnya jagain dia. Aku memang gak bisa kasih kamu anak, Mas. Tapi aku bisa bahagiain kamu. Aku bisa patuh sama kamu. Aku bisa selalu setia sama kamu sampai aku mati, Mas. Hati. Aku akan mengabdi sama kamu, Mas. Maafin aku. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku yang minta maaf sama kamu.
Aku udah maafin Mas, aku udah maafin semuanya sama kamu. Minta maaf. Mulai dari aku. Awas ya, kamu kalau cari lagi istri kedua, ketiga, keempat nih. Enggak lah, enggak istri lah. Istri mah mahal. Maksudnya? Pemeliharaannya mahal. Maksudnya? Pacar aja. Berani? Hah? Hah? Berani pacaran sama cewek lain lagi? Enggak berani. Awas. Awas.